Sebelum gedung-gedung pencakar langit menjulang dan jalur-jalur perdagangan global bersimpun di sini, Singapura adalah hamparan pulau kecil yang tenang di ujung selatan semenanjung Malaya, dikenal sebagai Temasek atau Kota Laut. Wilayah ini sudah menjadi bagian dari peta pelayaran Asia Tenggara sejak abad ke-13. Temasek bukanlah kota besar, melainkan sebuah POS perdagangan sederhana yang disinggahi para pelaut dari Tiongkok, India, dan Kepulauan Nusantara. Namun kisah Singapura tidak hanya terletak pada fakta sejarah, melainkan juga pada legenda yang hidup dalam ingatan kolektifnya. Dikisahkan bahwa seorang pangeran dari Sriwijaya bernama Sang Nila Utama mendarat di pulau ini pada abad ke-14. Ketika ia dan rombongannya menjejakkan kaki di tanah itu, mereka melihat makhluk besar berbulu kemasar yang mereka yakini sebagai singa. Menganggapnya sebagai pertanda baik, Sang Nila Utama menamai tempat ini Singapura, dari kata singa yaitu singa dan pura yaitu kota. Meskipun tak ada bukti bahwa singa pernah hidup di pulau itu, kemungkinan besar yang mereka lihat adalah harimau. Cerita tersebut tetap abadi sebagai fondasi mitologis kota ini. Nama Singapura pun mulai dikenal, meski tetap berada dalam bayang-bayang kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya seperti Majapahit dan Melaka. Pada abad-abad berikutnya, wilayah ini mengalami naik turun. Setelah menjadi bagian dari Kesultanan Johor, kemudian jatuh ke tangan Portugis dan Belanda, Singapura belum menemukan bentuk identitasnya yang mandiri. Ia hanyalah sebuah simpul kecil dalam jaringan kekuasaan maritim yang lebih luas. Namun semuanya berubah ketika Inggris mulai menaruh perhatian pada posisinya yang strategis di jalur perdagangan dunia. Awal mula, Singapura adalah tentang kesederhanaan, lokasi, dan potensi yang belum tergali. Ia adalah contoh nyata bagaimana tempat yang dianggap kecil dan biasa saja bisa menjadi pusat kekuatan global jika diberi visi dan arah. Tahun 1819 menjadi titik balik penting dalam sejarah Singapura. Di tahun itu, seorang pejabat Inggris dari East India Company bernama Sir Stamford Raffles mendarat di pulau ini. Ia melihat potensi luar biasa dari lokasi Singapura, terletak tepat di Selat Melaka, jalur laut tersibuk yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Dengan pandangan visioner, Raffles menandatangani kesepakatan dengan Sultan Johor dan mendirikan pelabuhan bebas di Singapura, tanpa pajak yang memberatkan dan dengan peraturan yang longgar. Pelabuhan ini segera menarik para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa dalam waktu singkat. Singapura menjelma menjadi kawasan transit perdagangan internasional. Tak seperti pelabuhan lain yang dikontrol ketat oleh kekuatan kolonial, Singapura tumbuh dengan semangat keterbukaan dan netralitas. Para pedagang merasa aman menyimpan barang, melakukan transaksi, dan bahkan menetap. Disinilah lahir keberagaman etnis yang masih hidup hingga kini. Kawasan seperti Chinatown, Kampong Glam, dan Little India adalah jejak-jejak awal dari mozaik budaya yang terbentuk sejak masa itu. Di abad ke-19, pelabuhan Singapura mulai mengangkut komoditas penting, timah, karat, dan rempah-rempah. Sebagai pelabuhan transit, Singapura tidak hanya mempertemukan barang,
tapi juga ide, budaya, dan teknologi dari berbagai penjuru dunia. Seiring waktu, pemerintah kolonial Inggris membangun infrastruktur untuk mendukung aktivitas pelabuhan, jalan-jalan pelabuhan, gudang penyimpanan, hingga jaringan komunikasi. Singapura berubah dari desa kecil menjadi pusat perdagangan internasional. Sebuah kota kosmopolitan yang denyut ekonominya berdetak mengikuti irama kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. Pentingnya posisi Singapura sebagai simpul perdagangan dunia bukan hanya pada geografi, tetapi pada sistem yang mendukung kelancaran arus modal dan barang. Warisan inilah yang menjadi pondasi dari identitas ekonomi Singapura di masa modern. Sebuah kota yang senantiasa terhubung dengan dunia luar. Meski Singapura tumbuh pesat sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara, keberadaannya selama lebih dari 1 abad masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan Inggris. Sebagai koloni mahkota, sejak tahun 1867, Singapura diposisikan sebagai bagian dari imperium kolonial yang besar, bersama dengan Malaya dan Borneo. Namun kedamaian kolonial itu tidak bertahan selamanya. Perang Dunia II menjadi titik krisis. Pada tahun 1942, tentara Kekaisaran Jepang menyerang dan merebut Singapura dari Inggris dalam waktu singkat. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi citra kekuatan Inggris di Asia. Pendudukan Jepang selama lebih dari 3 tahun mengubah wajah Singapura. Muncul rasa sakit, ketakutan, dan trauma, tapi di balik itu, juga lahir benih kesadaran nasional bahwa Singapura harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah perang usai, Inggris kembali memegang kendali. Namun semangat kemerdekaan tak lagi bisa dibendung. Gelombang anti-kolonial menyapu seluruh wilayah Asia, dan Singapura pun ikut dalam arus besar itu. Aksi protes, pemogokan buruh, beserta lahirnya partai-partai politik lokal mulai mewarnai lanskap kota ini. Masyarakat mulai sadar bahwa masa depan mereka tak bisa terus bergantung pada kekuatan asing. Pada tahun 1959, Singapura diberi status self-government dengan Lee Kuan Yew terpilih sebagai Perdana Menteri pertama dari Partai Aksi Rakyat PAP, dalam upaya memperkuat identitas nasional dan memperluas pasar. Singapura kemudian memutuskan untuk bergabung ke dalam Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun, perbedaan politik, ekonomi, dan rasial membuat hubungan ini penuh ketegangan. Akhirnya, pada 9 Agustus tahun 1965, Singapura dipisahkan secara paksa dari Malaysia. Hari itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam sejarah negara ini. Lee Kuan Yew, dalam siaran televisi yang terkenal, menahan air mata saat mengumumkan kemerdekaan Singapura. Bagi banyak orang, kemerdekaan ini bukanlah kemenangan yang dirayakan, melainkan realitas pahit yang harus dihadapi dengan segala risiko. Singapura merdeka dengan kondisi yang jauh dari ideal, tanpa sumber daya alam, tanpa tentara yang kuat, dan dengan ketegangan sosial yang tinggi. Namun justru dalam titik nol inilah dimulai kisah luar biasa sebuah kota kecil yang berani bermimpi besar.
Singapura merdeka dalam kondisi yang penuh tantangan. Ia bukan hanya sebuah pulau kecil tanpa hasil bumi, tapi juga negara baru yang belum memiliki identitas ekonomi yang jelas. Namun di tengah keterbatasan itu, muncul seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan, Lee Kuan Yew. Lee dan timnya menyadari bahwa untuk bertahan hidup, Singapura harus membangun keunggulan dari sumber daya manusianya. Mereka menanamkan disiplin, integritas, dan efisiensi sebagai pondasi sistem pemerintahan. Tak ada ruang bagi korupsi, birokrasi lamban, atau konflik etnis. Negara harus berfungsi seperti mesin presisi, ramping, efektif, dan fokus pada hasil. Salah satu langkah revolusioner yang diambil adalah menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional. Mereka membuka diri terhadap investasi asing, membangun kawasan industri modern, dan melatih tenaga kerja lokal agar siap bersaing secara global. Zona industri seperti Jurong yang dulunya rawa-rawa, disulap menjadi kawasan manufaktur yang menjadi mesin penggerak ekonomi nasional. Selain itu, Lee Kuan Yew menekankan pentingnya infrastruktur dan pendidikan. Jalan bebas hambatan, pelabuhan canggih, dan sistem pendidikan bilingual dibangun dengan kecepatan luar biasa. Singapura juga menjadi pelopor dalam pembangunan perumahan rakyat lewat Housing Development Board HDB yang hingga kini menyediakan rumah layak bagi lebih dari 80% penduduknya. Pada dekade tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, Singapura mulai berpindah dari industri ringan ke teknologi tinggi dan jasa keuangan. Kota ini tidak hanya menjadi lokasi pabrik, tetapi juga kantor pusat perusahaan multinasional. Kawasan sepatu, Raffles Place, dan Marina Bay tumbuh menjadi distrik bisnis global, sejajar dengan kota-kota seperti Hong Kong dan Tokyo. Transformasi ekonomi ini tidak datang tanpa tantangan. Pemerintah harus menjaga stabilitas sosial, mengendalikan biaya hidup, dan memastikan semua kelompok etnis merasa dilibatkan. Tapi berkat kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang terencana, dan budaya kerja keras, Singapura keluar sebagai salah satu 4 macan Asia, simbol dari kebangkitan ekonomi Asia Timur. Singapura hari ini berdiri bukan karena tambang emas atau ladang minyak, melainkan karena keteguhan untuk membuktikan bahwa kebesaran tidak bergantung pada ukuran wilayah, tapi pada ukuran visi dan komitmen untuk mencapainya. Salah satu ciri paling mencolok dari Singapura adalah ketertiban dan kebersihannya yang luar biasa. Kota ini sering digambarkan sebagai tempat di mana bahkan sehelai sampah pun sulit ditemukan di jalanan, dan warganya dikenal disiplin dalam mengikuti aturan. Namun, semua ini bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan buah dari rekayasa sosial yang cermat dan sistem hukum yang tegak. Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintah Singapura menyadari bahwa pembangunan ekonomi saja tidak cukup. Masyarakat harus dibentuk dengan nilai-nilai keteraturan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, diterapkan berbagai aturan yang terdengar sepele namun berdampak besar, larangan membuang sampah sembarangan, larangan merokok di tempat umum, bahkan larangan mengunyah permen karet.
Kebijakan seperti ini seringkali dikritik oleh pengamat luar sebagai bentuk negara pengasuh atau nanny state, terlalu mengatur kehidupan warganya. Tapi bagi Singapura, semua itu adalah bagian dari proyek besar menjadikan kota ini bersih, efisien, dan layak huni dalam jangka panjang. Dan kenyataannya, hasilnya terbukti. Kota ini menjadi panutan dalam hal pengelolaan ruang publik. Sistem transportasi umum seperti MRT Mass Rapid Transit berjalan tepat waktu dan bersih. Jalur pejalan kaki dan taman kota dijaga dengan sangat baik. Kamera pengawas dan sistem pengawasan berbasis teknologi tinggi digunakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Semua berjalan dalam irama keteraturan yang nyaris sempurna. Namun, di balik semua itu, ada kerja keras membangun kesadaran publik. Pemerintah aktif melakukan kampanye edukasi sosial, seperti Clean and Green Singapore yang mendorong masyarakat untuk tidak hanya patuh karena takut didenda, tetapi juga karena kesadaran bahwa kota ini adalah rumah bersama. Hasilnya, generasi demi generasi warga Singapura tumbuh dengan etos kolektif. Menjaga kota bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab semua orang. Ketika turis datang dan terpukau dengan bersihnya toilet umum atau taman kota, mereka sebenarnya menyaksikan hasil dari budaya disiplin yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Singapura bukan hanya bersih secara fisik, tapi juga bersih secara moral. Bebas dari korupsi, bebas dari kekacauan, dan bebas dari kebiasaan merusak ruang publik. Ini adalah contoh nyata bahwa keteraturan bisa menjadi bentuk keindahan tersendiri. Di tengah dinamika Asia yang terus bergerak antara tradisi dan perubahan, Singapura tampil sebagai wajah masa depan. Sebuah kota yang bukan hanya mengejar kemajuan, tapi merancangnya dengan presisi, desain, teknologi, arsitektur, dan keberlanjutan tidak saling menegasikan, melainkan berkolaborasi dalam harmoni yang menakjubkan. Gambaran modernitas Singapura paling jelas terlihat di kawasan Marina Bay. Di atas tanah reklamasi yang dulunya hanya lautan, kini berdiri ikon global seperti Marina Bay Sands, kompleks hotel dan kasino dengan bentuk menyerupai kapal terapung di atas 3 menara. Dari atas ski park-nya, pengunjung dapat menyaksikan panorama kota yang memadukan gedung-gedung tinggi dengan jalur hijau yang menghubungkan taman dan sungai. Tepat di dekatnya, berdiri Gardens by the Bay, taman futuristik dengan struktur raksasa bernama Super Tree Grove. Rangka-rangka baja berbentuk pohon ini bukan sekadar dekorasi, tetapi juga sistem ekologi buatan yang mengatur ventilasi, menampung air hujan, dan menghasilkan energi surya. Singapura membuktikan bahwa ruang hijau tidak harus berarti kembali ke masa lalu, tapi justru bisa menjadi wajah dari peradaban maju. Kemajuan teknologinya pun tak main-main. Singapura telah mengadopsi kota pintar Smart City dengan sistem pengawasan lalu lintas, pengelolaan energi, dan layanan publik yang semuanya terintegrasi digital. Bahkan, kota ini menjadi laboratorium urban global, tempat perusahaan-perusahaan besar menguji inovasi, mulai dari kendaraan otonom hingga sistem pembayaran nirsentuh berbasis QR Code. Tapi kemodernan di Singapura tidak datang dengan mengorbankan kenyamanan hidup.
Pemerintah sangat memerhatikan desain ruang kota, pejalan kaki diberi ruang luas, fasilitas publik modern, tersedia bahkan di lingkungan pemukiman, dan kebisingan, serta polusi dijaga agar tetap minimal. Kota ini menjadi bukti bahwa masa depan bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang kualitas hidup. Singapura adalah narasi sukses dari perencanaan kota yang matang dan berpandangan sangat jauh. Di antara kemegahan Tokyo dan keunikan Hong Kong, Singapura mengambil tempatnya sendiri sebagai lambang Asia yang sangat modern, efisien, dan tetap manusiawi. Di tengah hiruk-pikuk kota modern dan laju ekonomi yang tinggi, Singapura berdiri sebagai bukti bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Dari awal berdirinya, kota ini telah menjadi rumah bagi berbagai etnis, budaya, dan agama. Disinilah Tionghoa, Melayu, India, dan berbagai komunitas lain hidup berdampingan, bukan hanya secara geografi, tetapi juga dalam identitas nasional. Tak sulit menemukan cerminan keberagaman ini di kehidupan sehari-hari. Saat pagi hari, seorang pekerja Tionghoa bisa menikmati nasi lemak dari kedai Melayu, lalu makan siang dengan roti prata India, dan malamnya menyeruput baku teh sambil berbicara dalam campuran Inggris, Melayu, dan dialek Hokkien. Ini bukan sekadar pertukaran kuliner, melainkan percampuran budaya yang alami dan saling melengkapi. Pemerintah Singapura memainkan peran penting dalam membentuk harmoni ini. Melalui sistem pendidikan dwibahasa dan perumahan terintegrasi, di mana warga dari berbagai etnis diwajibkan untuk tinggal bersama di blok HDB. Mereka mencegah terbentuknya kantong segregasi. Setiap warga tumbuh bersama, belajar dari satu sama lain, dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu bangsa. Agama juga menjadi bagian penting dari mozaik ini. Dalam satu kawasan saja, bisa ditemukan masjid, kuil Hindu, gereja, dan vihara. Semuanya berdiri berdampingan, bukan sebagai simbol perbedaan, tapi sebagai cerminan toleransi. Festival seperti Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru Imlek, dan Natal dirayakan bersama dalam semangat kebersamaan yang hangat. Meskipun begitu, harmoni ini bukan tanpa tantangan. Singapura terus menghadapi potensi gesekan sosial akibat perbedaan keyakinan, budaya, dan latar belakang. Namun dengan hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi, serta pendekatan pendidikan yang menekankan multikulturalisme sebagai nilai inti, negara ini mampu menjaga stabilitas sosial yang luar biasa. Singapura mengajarkan dunia bahwa perbedaan tidak harus diatasi dengan asimilasi, melainkan dengan pengakuan, penghargaan, dan ruang yang adil bagi semua. Di kota ini, harmoni bukan hanya narasi politik, tapi kenyataan sehari-hari yang terlihat di setiap lorong pasar, sekolah, kantor, dan taman kota. Bagi Singapura, masa depan dibangun bukan hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi yang lebih penting, infrastruktur intelektual. Dalam negara tanpa sumber daya alam, satu-satunya sumber daya sejati adalah manusia. Maka sejak awal kemerdekaannya, Singapura menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.
Sistem pendidikan Singapura dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dari sekolah dasar hingga universitas, pendekatan yang digunakan menekankan kedisiplinan, penguasaan keterampilan, dan daya saing global. Siswa diajarkan dua bahasa, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, dan bahasa ibu sesuai etnis mereka, agar tetap terhubung dengan budaya leluhur dan sekaligus mampu bersaing di tingkat internasional. Dua universitas utamanya, National Universitas Singapura dan Universitas Teknologi Nanyang, secara konsisten masuk dalam daftar kampus terbaik dunia. Di dalamnya, tak hanya dikembangkan pengetahuan akademik, tetapi juga inovasi teknologi dan riset multidisipliner yang menjawab tantangan zaman. Singapura juga membangun kawasan khusus seperti Honor, sebuah taman sains dan inovasi yang menjadi rumah bagi pusat riset, startup teknologi, dan kantor perusahaan global seperti Google, Grab, dan Facebook. Di sini, ide-ide baru diuji dan dikembangkan, mulai dari kecerdasan buatan, bioteknologi, hingga solusi energi terbarukan. Lebih dari sekadar fasilitas, Singapura juga menciptakan ekosistem yang mendorong semangat kewirausahaan, program inkubasi, dana hibah inovasi, serta perlindungan hukum yang kuat untuk hak kekayaan intelektual, menjadikan negara ini tempat yang aman dan kondusif bagi para inovator muda. Pendidikan di Singapura tidak berhenti di ruang kelas. Pemerintah mendorong konsep lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Melalui skema seperti Skills Future, setiap warga negara dewasa diberikan dana pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka di berbagai bidang, mulai dari teknologi digital, bahasa, hingga manajemen. Di tengah dunia yang terus berubah, Singapura menjadikan pengetahuan dan inovasi sebagai pondasi pertahanan dan pertumbuhan. Ia sadar bahwa masa depan tidak diberikan, tetapi diciptakan melalui kecerdasan, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Dalam peta dunia, Singapura hanyalah sebuah titik kecil, sebuah pulau mungil yang bahkan bisa luput dari pandangan bila dilihat dari ketinggian. Namun, dalam arena global, Singapura berdiri tegak sebagai negara kecil dengan pengaruh besar. Kunci kekuatan Singapura terletak pada strategi diplomasi cerdas dan konsistensi dalam menjaga reputasi. Di tengah persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Singapura memilih untuk menjadi jembatan, bukan kubu. Ia memposisikan dirinya sebagai mediator netral, tempat di mana negara-negara dapat bertemu untuk berdialog, seperti dalam pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun 2018. Singapura juga aktif di berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, WTO, dan PBB, di mana suaranya didengar bukan karena ukuran, tetapi karena kualitas pendapat dan konsistensi prinsipnya. Ia memperjuangkan keterbukaan perdagangan, supremasi hukum internasional, dan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Dalam bidang keuangan, Singapura merupakan pusat bank dan investasi global. Bursa efeknya menjadi salah satu yang paling stabil di dunia,
dan regulasi keuangan yang ketat namun fleksibel menjadikannya tempat yang dipercaya untuk menyimpan dan mengelola kekayaan global. Dalam bidang keamanan, meski kecil, Singapura membangun salah satu militer paling profesional di Asia Tenggara, disertai dengan kebijakan wajib militer nasional. Keamanan dalam negeri dijaga dengan ketat, sementara pertahanan luar negeri dilakukan melalui jaringan kerjasama internasional yang luas. Namun pengaruh Singapura tidak hanya terbatas pada ekonomi dan politik. Kota ini juga menjadi panutan dalam pengelolaan kota, pendidikan, dan inovasi. Banyak negara mengirim pejabat dan ahli urban planning mereka ke Singapura untuk belajar bagaimana sebuah kota kecil bisa menjadi contoh dunia dalam hal perumahan, transportasi, dan kebijakan publik. Singapura membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari luas wilayah atau jumlah penduduk. Kekuatan sejati lahir dari visi yang jelas, integritas dalam tindakan, dan keberanian untuk berpikir jauh melampaui batas-batas fisik.